오늘도 빨간 버스를 타요. 난 경기도에 살아요. 늘 금방 갈 수 있다 말하지만. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Perkembangan Historis Kebijakan Pendidikan Indonesia, yang dimana kelompok ini berjumlah anggota 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Widya Hetuniswa sebagai moderator. Yang kedua, Agil Rahman sebagai pemateri pertama. Dan yang ketiga, Rosiana sebagai pemateri kedua. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Kepada pemateri pertama, Saudara Agil Rahman, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas moderator telah memberikan saya kesempatan. Baik, di sini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Dimulai dari ajaran agama menjadi landasan pendidikan. Yang pertama, pendidikan Hindu-Buddha. Sistem pendidikan semenjak periode awal perkembangannya, agama Hindu-Buddha di Indonesia sepenuhnya sudah bermuatan keagamaan. Pelaksanaan pendidikan keagamaan Hindu-Buddha berada di padepokan-padepokan. Ajaran Hindu-Buddha ini memberikan corak praktik pendidikan di zaman kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Di Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, dan lain-lain. Kaum Brahmana pada masa Hindu-Buddha merupakan kaum yang menyelenggarakan pendidikan di pelajaran. Maka perlu diketahui bahwa sistem kasta yang diterapkan di Indonesia tidak terlalu keras seperti sistem kasta yang ada di India. Adapun beberapa materi yang dipelajari ketika pendidikan keagamaan Hindu-Buddha berlangsung, yaitu teologi, bahasa dan sastra, ilmu-ilmu kemasyarakatan, dan ilmu-ilmu eksakta atau ilmu perbintangan. Ilmu pasti yaitu perhitungan waktu, seni bangunan, dan seni rupa. Yang kedua, pendidikan Islam. Saudagar asal Gujarat pada abad ke-13 menjadi salah satu ciri-ciri dari mulainya pendidikan berlandaskan ajaran Islam di Indonesia. Mula-mula kehadiran mereka terjalin melalui hubungan teratur dengan para pedagang asal Pulau Sumatera dan Jawa. Kemudian, para saudagar yang beragama Islam asal Gujarat itu di Indonesia menjadi penyebar agama Islam. Ajaran agama Islam awal berkembangnya di kawasan pantai pesisir, sementara ajaran agama Hindu masih diikuti di kawasan pedalaman. Yang ketiga, pendidikan Katolik dan Kristen Protestan. Pendidikan Katolik bermula di abad ke-16 melalui orang-orang Portugis yang menguasai Malaka. Portugis memiliki usaha mencari rempah-rempah untuk dijual ke Eropa. Dikarenakan saat itu harga rempah-rempah untuk dijual di Eropa. Dikarenakan saat itu harga rempah-rempah sangat mahal. Portugis bersama misionaris Katolik Roma berperan ganda sebagai penasihat spiritual, menempuh perjalanan jauh disertai penyebar agama-agama yang ia diyakini pada setiap tempat yang didatanginya. Segala setelah Portugis dan Katolik Roma menduduki suatu pulau, menjadikan penduduk setempat sebagai pemeluk Katolik Roma merupakan usaha utama yang mereka lakukan. Kemudian untuk mendidik anak-anak setempat didirikanlah secara seminar-seminar, namun hanya sekitar setengah abad kekuasaan Portugis itu bertahan dan tidak berlangsung lama karena diusir oleh Spanyol. Kemudian sistem pendidikan bercorak agama Kristen Protestan tersebar di bawah pengaruh bangsa Belanda di Indonesia. Dua, kepentingan penjajah menjadi landasan pendidikan. Yang pertama, pendidikan pada masa Portugis. Indonesia mengalami perkembangan dari aspek ekonomi yaitu perdagangan pada abad ke-16. Saat itu, datanglah Portugis disusul dengan bangsa Spanyol datang ke Indonesia untuk berdagang dan menyebarkan agama Nasrani atau Katolik. Portugis datang ke Indonesia bersama dengan misionaris, salah satu namanya ialah Franciscus Xaverius dalam penyebaran agama Nasrani. Menurut Franciscus Xaverius sangat diperlukan untuk mendirikan sekolah-sekolah. Pada tahun 1536 telah berdiri sebuah sekolah di Ternate yang menjadi sekolah agama anak-anak orang terkemuka. Pelajaran yang diberikan di sekolah
Nasrani. Ini adalah beberapa di antaranya pelajaran agama, membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua, pendidikan pada masa Belanda. Sekolah pertama di Ambon didirikan oleh VOC pada tahun 1607. Pembelajaran yang diberikan yaitu membaca, menulis, dan sembahyang. Guru pendidikan berasal dari Belanda dan mendapat upah. Salah satu alasan tidak ada susunan persekolahan dan gereja di Pulau Jawa karena Pulau Jawa tidak terkena pengaruh Portugis. Pada tahun 1617, sekolah pertama didirikan di Jakarta. 5 tahun kemudian, pada tahun 1622, sekolah itu mempunyai murid 92 laki-laki dan 45 perempuan. Sekolah ini memiliki tujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang cukup sehingga dapat diperkerjakan di administrasi dan gereja pada pemerintahan tersebut. Yang ketiga, pendidikan pada masa Jepang. Jepang merupakan salah satu negara penjajah Indonesia yang berlangsung lumayan pendek. Jepang menguasai Indonesia di mana perang segala usaha Jepang ditunjukkan hanya untuk perang. Murid-murid bergotong royong mengumpulkan batu, kerikil, dan pasir untuk pertahanan. Halaman seolah ditanami umbi-umbi dan sayur-sayuran untuk bahan pangan, menanam pohon jarak untuk menambah pasokan minyak demi kepentingan perang. Runtuhnya pengaruh kolonial Belanda diikuti dengan tumbangnya sistem pendidikan pula. Banyak orang Belanda diinternir oleh pemerintah militer Jepang sehingga banyak sekolah-sekolah untuk anak Belanda dan Indonesia kalangan atas lenyap. Yang kedua, pendidikan pada masa Orde Baru. Usaha pembangunan terancam dalam Pelita 1 sampai Pelita 2 dan Pelita 3. Seterusnya telah dilancarkan oleh pemerintah Orde Baru dengan tokoh-tokoh dalam pucuk pimpinan pemerintahan. Rencana pendidikan dalam Pelita 1 ini dapat dikembangkan menurut satu rencana dan penyesuaian keuangan negara. Hal ini menjadi penyebab didirikannya SD Inpres atau bisa disebut dengan instruksi presiden, mengangkat guru-guru dan mencetak buku pelajaran. Hasil dari Pelita 1 dalam bidang pendidikan yaitu telah diatur lebih dari 10.000 orang guru, 63,5 juta buku SD kelas 1 telah dibagikan, 6.000 gedung SD dibangun, 57.000 orang guru terutama guru SD diangkat, serta 5 proyek pusat latihan teknik yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Ujung Pandang telah dibangun. Yang ketiga, pendidikan pada masa reformasi. Kurikulum 1994 digunakan pada masa pemerintahan Habibie telah mengalami penyempurnaan pada masa pemerintahan Gus Dur. Pendidikan pada masa pemerintahan Megawati mengalami perubahan tatanan antara lain. Pertama, diubahnya kurikulum 1994 ke kurikulum 2000 menjadi kurikulum 2002. Setelah disempurnakan, kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kurikulum dalam orientasinya dalam pendidikan fokus pada 3 aspek utama yang dikembangkan, antara lain aspek efektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang kedua, UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan pada 8 Juli 2003 yang memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan, dan menjunjung HAM. Yang ketiga, setelah jabatan Megawati turun dan digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, UU nomor 20 tahun 2003 masih berlaku ditambah dengan UU RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Setelah penetapan UU tersebut disusul dengan pergantian kurikulum KBK menjadi KTSP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan di Indonesia. Dari September 2019 pukul 19.17 KTSP merupakan kurikulum operasional dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, serta silabus. Sekian.
Terima kasih kepada pemateri pertama, Saudara Agi Rahman. Selanjutnya, untuk pemateri kedua, Saudari Rosiana dipersilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Dan selanjutnya yaitu B. Kebijakan pendidikan di Indonesia. Kebijakan pengembangan pendidikan di Indonesia telah berlangsung sejak lama. Peran pemerintah dalam mengatur pelaksanaan pendidikan melalui draft undang-undang yang dimana wajib belajar selama 9 tahun. Dikarenakan pada era kemerdekaan sehingga memungkinkan tercapainya target wajib belajar selama 9 tahun. Pendidikan di Indonesia telah tersusun atas beberapa jenjang yang merupakan pengembangan dari jenjang yang terdapat pada zaman pendudukan Belanda. Yang pertama yaitu pra-kemerdekaan. Jika dilihat dari perjalanan sejarah pendidikan di Indonesia tidak pendek. Dari masa penjajahan Belanda hingga Jepang sudah dapat terlihat bagaimana sistem pendidikan di Indonesia. Adapun tujuan pendidikan pada masa itu lebih kepada untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil yang dapat mengabdi untuk kepentingan kaum penjajah. Dan yang kedua yaitu masa kemerdekaan. Berakhirnya masa penjajahan dan masuklah bangsa Indonesia ke gerbang pintu kemerdekaan. Bangsa Indonesia dapat menentukan sistem dan tujuan pendidikan nasionalnya sendiri. Perubahannya dari kurikulum hingga tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan Indonesia telah mengalami 5 kali perubahan. Sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, yaitu Mr. Suwandi pada tanggal 1 Maret 1946, dengan tujuan pendidikan nasional pada masa awal kemerdekaan amat menekankan penanaman jiwa patriotisme. Baik, untuk yang ketiga yaitu pendidikan pada era reformasi. Menyusun terjadinya reformasi, maka dilakukan pula revisi atas kurikulum pada tahun 1994 dengan menata kembali struktur program pendidikan. Dalam pidato pada Hari Pendidikan Nasional pada tahun 2011 menegakkan pentingnya pendidikan karakter sebagai upaya pembangunan bangsa. Kementerian Pendidikan menerbitkan buku pelatihan pengembangan pendidikan budaya karakter bangsa yang disusun oleh Badan Peneliti dan Pengembangan Pusat Kurikulum Kemendiknas Republik Indonesia. Dengan semangat sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti bahwa pendidikan nasional diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran tentang ketuhanan dan keagamaan dalam diri peserta didik. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini berarti bahwa pendidikan nasional diselenggarakan guna membangun peradaban yang berkeadilan serta mencetak warga negara yang humoris. Dan yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, yang berarti bahwa pendidikan nasional didorong untuk menumbuhkan kecintaan terhadap bangsa dan tanah air. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti pendidikan nasional diselenggarakan tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, tingkat sosial, dan sebagainya. 4. Pendidikan dan perubahan sosial. Peran pendidikan sebagai subjek dalam proses perubahan sosial dapat kita lihat pada masa pergerakan nasional saat menentang penjajahan Belanda di Indonesia. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua, Rosiana. Dan itulah hasil makalah kami yang sudah dipresentasikan oleh Saudara Agi Rahman dan juga Rosiana. Semoga bisa dimengerti dan mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 오늘도 빨간 버스 타요. 난 경기도에 살아요. 늘 금방 갈 수 있다 말하지만